Sudah, Kak? Belum terlalu sih, Kak. Kalau Sari yang share tadi katanya harus host. Cobalah siapa jadikan host dulu. Ini udah kelihatan Kak materinya udah ke-share. Kak Iya, Sari Kak, cuman gimana? kurang jelas tidak aku baca. Jadi, Kak, dimulai aja. Bisa yang baca nih? Enggak, saya aja. Maksudnya udah gini aja. Udah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan dan terima kasih kepada teman-teman dan ibu guru pembimbing yang telah memberikan kami peluang untuk menyampaikan PPT kami ini, yang mana ide pokoknya itu konsep dasar kalimat. Dalam konsep dasar kalimat ini terbagi menjadi beberapa bagian yang kami jelaskan. Yang pertama itu pengertian, yang kedua unsur-unsur kalimat, yang ketiga pola kalimat, yang keempat kalimat tunggal dan kalimat majemuk, yang kelima jenis-jenis kalimat menurut fungsinya, dan yang terakhir kalimat efektif. Nah, yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kak, yang pertama, Kak. Udah. Kalimat adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan coba Kak jelaskan. Dan Menyatakan makna yang lengkap. menyatakan makna yang lengkap baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Ciri-ciri kalimat secara tertulis yang pertama yaitu diawali dengan huruf besar, yang kedua diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Maksud yang kedua yaitu unsur-unsur kalimat, yang mana unsur kalimat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu subjek yang dilambangkan dengan S, kedua predikat yang dilambangkan dengan P, yang ketiga objek dilambangkan dengan O, yang keempat keterangan yang dilambangkan dengan K, dan yang terakhir pelengkap yang dilambangkan dengan PL. Contoh kalimat, dia membeli sepatu baru, yang mana dianya itu sebagai subjek, predikatnya sebagai pembeli, pembeli sebagai predikat, sepeda itu sebagai objek, baru itu sebagai keterangan. Yang ketiga, pola kalimat dasar. Pada umumnya, kalimat memiliki 8 pola. Yang pertama yaitu berpola SP. Contohnya, ibu sedang memasak. Subjeknya itu ibu, dan pelengkap predikatnya itu memasak. Yang kedua, berpola SPO. Contohnya, ayah sedang menyeduh kopi, yang mana subjeknya ayah, predikatnya menyeduh, sedang menyeduh, objeknya kopi. Dan yang ketiga, berpola SPPL. Contohnya, mereka sedang berlatih upacara, yang mana mereka itu sebagai subjek, sedang berlatih itu predikat, upacaranya itu pelengkap.
Yang keempat, berpola SPOPL. Contohnya, adik sedang makan mie sop yang tidak panas lagi. Adiknya subjek, makan itu predikat, mie sopnya itu objek, tidak panas lagi itu pelengkap. Selanjutnya, berpola SPK. Contohnya, saya bermain handphone. Saya itu subjek, main itu predikat, handphonenya keterangan. Selanjutnya, berpola SPOK. Contohnya, Kansa mencabut rumput di taman sekolah. Kansanya subjek, mencabutnya predikat, mencabut predikat, rumputnya objek, di taman sekolah keterangan. Selanjutnya berpola SPPLK. Contohnya, saya meminum yang panas. yang panas dengan tergesa-gesa. Sayanya subjek, meminum predikat, yang panas itu pelengkap, tergesa-gesa keterangan. Yang terakhir, berpola SPOPLK. Contohnya, ayah mengirim uang jajan setiap bulannya. Ayahnya subjek, mengirim predikat, uang objek, Jajan. Uang jajan objek. uang objek, jajan itu pelengkap, dan setiap bulan keterangan. Yang keempat, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Yang pertama itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat yang terdiri dari satu objek, satu predikat, dan bisa juga dilengkapi dengan objek dan keterangan. Contohnya, kakak berlari. Yang kedua itu jenis-jenis. Kita masuk ke jenis-jenis kalimat tunggal. Yang pertama itu kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata bantu. Kata benda. Yang kedua, kalimat informasi mengenai suatu hal. Contohnya, hari ini kelompok 2 akan berpresentasi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang